Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama kami, Motivation Bang Firman Lubis, penuh dengan inspirasi, motivasi, dan tadabbur Quran dan hipnoterapi serta entrepreneur bisnis. OSB Multilevel Ulfa Hijab. Dan jangan lupa saksikanlah channel Motivation Bang Firman Lubis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami' ni'matillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Kaifa halukum ayyul ikhwan? Alhamdulillah kullukum bil khair. Mudah-mudahan kita semuanya di hari yang berkah ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabatku semuanya, hari ini kita akan belajar yaitu al-wadi'ah. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat, mari sama-sama kita buka pelajaran kita pada hari yang cerah ini, yaitu fikih sunnah, dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabatku semuanya, al-wadi'ah. Apa itu artinya al-wadi'ah? Tadi saya sudah sampaikan, yaitu artinya adalah al-wadi'ah, artinya titipan. Definisi al-wadi'ah, akar kata dari wadi'ah adalah wada'a syai', yang artinya meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaga dinamakan wadi'ah. Karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut. Baik sahabat-sahabat, secara bahasa wadi'ah sudah dijelaskan tadi, berarti artinya titipan, amanah. Kata al-wadi'ah berasal dari kata tadi apa? Wada'a. Wada'a syai' tadi ya. Berarti adalah sesuatu yang dititipkan. Lalu sahabat-sahabat, secara harfiah, al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Ya, jadi di situ ya. Jadi ini adalah barang titipan, baik individu maupun badan hukum, yang mana barang tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Oke ya. Mudah-mudahan sampai sini paham semuanya ya. Semangat! Adapun landasan hukum dari al-wadi'ah, ulama fikih pendapat bahwa wadi'ah
adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Sebagaimana landasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan sampai di sini sudah paham ya landasan hukum al-wadi'ah. Baik, menurut ulama fiqh, Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qabul. Rukunnya hanya ijab dan qabul. Namun, menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada 3. Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua, barang titipan. Yang ketiga, sir. Baik sahabat-sahabatku semuanya, dalam hal ini persyaratan untuk mengikat kepada al-muwaddi, wadi' dan wadi'ah, muwaddi' dan wadi' mempunyai persyaratan yang sama, yaitu harus balik, berakal, dewasa. Balik, berakal, dan dewasa. Sementara wadi'ah diisyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Jadi benar-benar barangnya ada. Jangan sampai barangnya tidak ada. Wah, saya mau menitip barangnya apa? Itu barang saya di sana tuh. Itu tidak ya. Itu tidak termasuk wadi'ah. Syarat-syarat benda yang dititipkan. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Jadi harus bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak syah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti. Nah, jadi begitu ikhwan ya. Ya seperti burung yang mana? Di udara. Itu burung siapa itu? Jangan-jangan burung tetangganya, itu bahaya juga kan? Atau benda-benda yang jatuh ke dalam air. Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah. Atau qimah. Dan dipandang sebagai mal
maupun najis, seperti al-qalb yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti al-qalb yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak syah. Baik santri-santriku semuanya yang luar biasa dan hebat, syarat orang yang menitipkan, al-mudhi', berakal, baligh. Ya, jadi berakal dan baligh. Hukum menerima benda titipan. Yang pertama, wajib bagi orang yang sanggup diserahi atau dititip oleh orang lain dan hanya dia satu-satunya orang yang dipandang sanggup, maka hukumnya wajib. Sunnah bagi orang yang merasa sanggup diserahi suatu amanah sehingga ia dapat menjaga barang yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya. Ini sunnah. Makruh bagi orang yang sanggup tetapi tidak percaya terhadap dirinya sendiri, apakah ia mampu menjaga amanat itu dengan baik atau tidak. Ini makruh. Adapun haram bagi orang yang benar-benar tidak sanggup untuk diserahi suatu amanah. Baik sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu tetap semangat dalam belajar, walaupun kita PJJ, tetap semangat. Dan mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan bermanfaat. Nanti apabila ada yang mau bertanya tentang al-wadi'ah, nanti sampaikan saja via Telegram. Syukran, itu saja dari Ustaz. Ustaz doakan mudah-mudahan yang mendengar video Ustaz ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan umur yang panjang, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Tapi ingat, sebelum itu Ustaz akan memberi tugas. Ya. Memberi tugas, apa itu al-wadi'ah? Ma huwa al-wadi'ah? Apa itu al-wadi'ah? Terus sebutkan landasan hukum al-wadi'ah. Landasan hukum al-wadi'ah. Baik, nanti yang terakhir, yang ketiga, simpulkan. Ya, nanti kalian simpulkan, tulis kesimpulan tentang al-wadi'ah. Baik, ayo ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.